Meanwhile, Halo semua, sekarang kita ada di Darussalam Swalayan. Darussalam Swalayan adalah salah satu UMKM yang bergerak di bidang retail atau swalayan kebutuhan sehari-hari. Di sini mereka menjual berbagai kebutuhan rumah tangga yang cukup lengkap, mulai dari peralatan mandi seperti sabun, sampo, pampers, bahan dapur dan perlengkapan memasak, hingga makanan ringan seperti roti, kue-kue, jajanan, dan permen. Selain itu, tersedia juga perlengkapan rumah tangga lainnya seperti lampu, sapu, alat kebersihan, dan barang-barang kebutuhan harian yang cukup spesifik. Pelanggan bisa memenuhi hampir seluruh kebutuhan sehari-hari dalam satu tempat. Pelanggan utamanya berasal dari mahasiswa, ibu rumah tangga, serta masyarakat sekitar yang berbelanja baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun bulanan. a few moments later. Kenalkan nggak nama kakak siapa dan ini kerjanya apa? Kakak kerja, nama kakak Ratna. Kakak kerjanya sebagai petanggung jawab toko Darussalam Swalayan. Sebelum bekerja ada di toko ini tapi aku tahun berapa? Di sini kerja kakak udah 8 tahun. Jualannya tuh apa aja ya kak, barang-barangnya? Ini barang dari semua keperluan hari-hari. Kebutuhan hari-hari. Siswa, ibu rumah Ya, tangga, bukan kak dah. ya? Banjir kemarin juga kak ya? Berarti bencana-bencana alam Iya. gitu ya kak ya? Betul, libur siswa. Oh, libur mahasiswa juga pengaruh kak ya? Iya, pengaruh. Berarti di sini banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang belanja mahasiswanya bulanan ya? sepi, saya libur kan, penjualan menurun gitu. Ekonomi kak ya? Harga sebuah penjualan ekonomi di sekarang nih penjualan ekonomi menurun. Kalau misalnya Nih penjualan misalnya gaji kita nggak sesuai dengan pengeluaran. Jadi iya. Gaji kita tetap tapi harga barang naik, mahal kak ya? mahal. Jadi permintaannya menurun kak ya? menurun. Apakah pelanggan itu mudah berpindah ke toko lain? Misalnya biasa dia belanja di sini Iya, kak. kalau misal barang swalayan kita kosong ya otomatis kan pindah Kak ya? pembelinya kan, ketika kita nggak ada ya otomatis pindah orang Bisa itu. jadi dia pas nanti udah pindah nggak balik lagi kak Iya, ya? karena dia pergi sekarang tiga kali dia pergi nggak ada, otomatis orang nggak mau pergi lagi. Iya betul. Jadi kayak apa ya kak ya, males dia kesini lagi ya? Karena apa yang cari kan nggak ada nih. Berarti paling penting itu harus produk itu lengkap kak ya? Lengkap, betul, sebenarnya otomatis kan kita swalayannya itu barang. Iya betul. Kalau satu dua nggak masalah lah kan dengan keadaan, tapi ini memang lantaran sekarang keadaan sekarang banjir, barang pun terhambat, memang banyak kosong, mana-mana pun semua sama. Iya. Yang paling mengancam usaha ini apa ya kak? Paling mengancam tuh kalau kita mengancamnya tetap penurunan penjualan tuh Penurunan jadi, penjualan. Kalau terus menurun labanya kan bisa itu kak ya lama-lama. Tutup lama-lama deh. Betul. Terus menurut kakak apa kekuatan usaha ini dibanding swalayan lain? Apa yang menjadi pembeda atau nilai penting, nilai utama? Swalayan ya. Menurut swalayan ini? Pentingnya. Iya. Yang paling penting dia punya poin plusnya itu apa? Plusnya gini, dia otomatis kok swalayan tuh dia kayak kita bilang ya, kita tuh barang harus terus lengkap. Jadi kalau kebutuhan orang dari lengkap, seorang nggak pindah lain tempat. Nah itu aja. Itu aja nih kak. Kakak mau tetap bertahan dengan mempertahankan barang lengkap sama harga yang terjangkau, atau kakak mau berpindah ke misalnya kayak ke diskon kayak gitu, bundling untuk toko ini? Kalau kakak ya, kalau kakak dia perlu kan barang lengkap nih. Otomatis kalau ada barang lengkap kan pasti ada diskonnya setiap barang kan. Tengoklah produknya, yang kalau produknya kurang jalan kita nggak ambil nih deh. Iya betul. Atau pengurangan kita pengurangan kerja ini gini, kita sesuai dengan misalnya kita mengurangi waktu kerja, kita lihat penjualan kita seberapa sanggup nggak kita bayar ini orang kerja. Tapi kalau seimbang enggak dengan barang kita, dengan dengan produk barang kita kan itu nggak usah mengurangi karyawan kerja. Sekarang karyawan di sini berapa ya kak? 7 orang. 7 orang ya. Ini punya nilai lebih dibanding pesaing. Yang ini berarti kita kalau misalnya ini meningkatkan, kita otomatis kita kembali lagi, kita banyakkan barang yang diskon lah deh. Diskon tadi kak ya. Tergantung lah, misalnya kayak ambil barang yang kencang laku kan pasti ada potongan kan. Iya. Itu aja. Oke. Dari hasil wawancara dan pengamatan, faktor eksternal yang paling terasa mengganggu usaha ini berasal dari kondisi ekonomi, khususnya pada saat sumber daya masyarakat menurun. Hal ini sangat terlihat pada situasi tertentu pada saat pandemi COVID-19, di mana aktivitas masyarakat dibatasi dan penjualan mengalami penurunan yang sangat drastis.
Selain itu, kondisi seperti banjir juga berdampak besar karena pendapatan masyarakat yang menurun sehingga kemampuan untuk berbelanja ikut berkurang. Risiko ini dinilai paling krusial dibandingkan faktor lainnya karena meskipun harga naik, tetapi harga masih bisa menyesuaikan harga pasar. Tapi ketika pendapatan masyarakat menurun, konsumen cenderung memprioritaskan kebutuhan primer dan sekunder saja. Sementara kebutuhan lainnya seperti kebutuhan tersier cenderung ditunda. Dampaknya, omset usaha ikut menurun dan arus kas menjadi lebih terbatas. Di persaingan, Darussalam Swalayan menghadapi tingkat persaingan yang cukup tinggi karena banyak toko kelontong dan usaha sejenis di sekitar lokasi. Pelanggan juga relatif mudah berpindah ke toko lain, terutama jika barang yang sedang dicari sedang kosong atau belum restock. Kondisi ini cukup berisiko karena jika kekosongan barang terjadi lebih dari sekali, pelanggan yang pindah ke toko lain bisa merasa lebih nyaman berbelanja di toko tersebut dan akhirnya jarang kembali lagi. Oleh karena itu, resiko persaingan yang paling mengancam usaha ini adalah menjaga kelengkapan barang dan harga agar tetap kompetitif. Dilihat dari kondisi internal, kekuatan usaha Darussalam Swalayan terletak pada harga relatif terjangkau dan kelengkapan barang yang sangat tinggi. Keunggulan ini memberikan nilai besar bagi pelanggan karena mereka tidak perlu berpindah-pindah tempat untuk memenuhi kebutuhannya. Keunggulan tersebut juga tidak dimiliki oleh semua pesaing, karena tidak semua usaha memiliki modal yang besar untuk menyediakan stok selengkap ini. Selain itu, keunggulan ini tidak mudah ditiru karena membutuhkan modal yang besar, pengelolaan stok yang rapi, serta keberanian untuk mengambil margin keuntungan yang relatif kecil. Dari sisi organisasi, usaha ini mudah dikelola dengan cukup baik karena memiliki admin khusus yang mengurus stok, persediaan, dan pencatatan keuangan. Berdasarkan kondisi eksternal dan internal tersebut, Darussalam Swalayan memilih strategi bertahan di Red Ocean, yaitu bersaing di pasar yang sudah ada dengan mengandalkan kelengkapan barang dan harga yang terjangkau. Sedangkan strategi Blue Ocean belum dipilih karena dinilai memiliki resiko yang lebih besar dan membutuhkan sumber daya tambahan. Tetapi sebagai bentuk penyesuaian strategi, usaha ini sesekali mengadakan diskon akhir tahun serta melakukan bundling atau parsel untuk barang-barang yang mendekati masa kadaluarsa atau event-event tertentu. Dalam penerapan value innovation, usaha ini belum banyak mengurangi aktivitas utama karena kelengkapan barang merupakan kunci agar pelanggan tetap datang. Namun dari sisi biaya tenaga kerja, jumlah karyawan disesuaikan dengan kondisi keuangan agar tidak terjadi defisit anggaran. Kedepannya, aspek yang ingin ditingkatkan oleh Darussalam Swalayan adalah promosi melalui berbagai media sosial seperti TikTok, Facebook, Instagram, maupun WhatsApp, sehingga informasi diskon, promo, dan harga-harga produk dapat menjangkau lebih banyak pelanggan dan tetap bertahan di tengah persaingan yang ketat. Nah, dari seluruh analisis yang sudah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa Darussalam Swalayan memiliki kekuatan utama pada kelengkapan barang dan harga yang terjangkau, sehingga mampu memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari pelanggan dalam satu tempat. Namun usaha ini juga menghadapi tantangan eksternal yang cukup besar, terutama dari kondisi ekonomi yang mempengaruhi daya beli masyarakat serta tingginya persaingan dengan toko sejenis di sekitarnya. Oleh karena itu, strategi bertahan di pasar yang ada dengan menjaga kelengkapan stok, harga yang kompetitif, serta mulai memanfaatkan promosi melalui media sosial menjadi langkah yang paling relevan untuk saat ini. Dengan memahami kondisi eksternal dan internal secara menyeluruh, Darussalam Swalayan memiliki peluang untuk tetap bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat.